Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinda Nursulisifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang telah jurnal saya yang berjudul The Role of Mental Effort in Increasing Quality of Life Among Our Workers in the Post-Corporate Action Industry. Di sini untuk judul makalah tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Judul jurnal tersebut tidak sesuai dengan panduannya, yaitu kurang dari 18 kata, sehingga judul tidak terlalu panjang dan pendek. Menggambarkan isi utama penelitian. Judul jurnal sudah menggambarkan tentang isi utama penelitian tentang beban kerja mental yang termasuk dalam K3. Cukup menarik, karena judul tersebut banyak perbincangan tentang kesehatan mental terhadap beban kerja yang dikerjakan. Tanpa singkatan sains yang baku, judul tidak ada singkatan yang tidak baku. Untuk nama-nama pengarang ditulis sesuai dengan aturan jurnal. Nama pengarang sudah sesuai dengan panduan yang dimana pengarang lebih dari satu, maka ada simbol angka sebelum lembaga pengarang. Ini contohnya nih, untuk nama pengarangnya sudah sesuai dengan judul jurnal, sudah sesuai dengan panduan jurnalnya. Abstrak, satu paragraf atau terstruktur. Pada jurnal abstrak satu paragraf dan sudah sesuai dengan panduan jurnal, yaitu memuat tujuan penelitian, memuat metodenya, terus hasilnya, terus ada kesimpulannya juga. Untuk komponen imlatnya itu tidak, karena dalam jurnal tersebut pendahuluannya sudah memuat data yang relevan, disebutkan secara tersurat dan singkat. Namun metode di abstrak tidak disebutkan lokasi dan waktu penelitian. Jadi di abstrak itu tidak ada waktu dan lokasi penelitiannya di bagi metodenya, dan untuk hasilnya hanya menyebutkan utama, tidak ada partisipan, data deskriptif, dan data hasil. Di abstrak tidak ada pembahasan, hanya ada hasil dan kesimpulannya saja. Secara keseluruhan informatif, dalam jurnal tersebut berisi yang informatif, mulai dari metode penelitian yang digunakan sampai hasil dari penelitian tersebut, sehingga dapat menjadi informasi bagi pembacanya. Tanpa singkatan sains yang baku, dalam jurnal tidak ada singkatan yang tidak baku. Kurang dari 250 kata, Jurnal tersebut abstraknya berisi 210, sehingga kurang dari 250 kata. Untuk pendahuluannya ringkas, terdiri dari 2-3 paragraf. Tidak, jurnal tersebut lebih dari 3 paragraf, namun sudah memuat secara informatif. Paragraf pertama mengumpulkan alasan dilakukan penelitian. Dalam jurnal menjelaskan tentang kesehatan dan kesejahteraan karyawan, sehingga ini mengemukakan alasan penelitian tentang kesehatan, beban kerja, dan kesehatan mental. Ini salah satu alasan dilakukan penelitian pada paragraf pertama tentang kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Terus paragraf berikutnya menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Tidak, dalam jurnal tersebut untuk tujuan penelitian ada di akhir paragraf pendahuluan, disebutkan secara tersurat. Jadi untuk tujuan dari penelitian ini disebutkannya di akhir paragraf bagian pendahuluan di sini untuk tujuan penelitiannya. Terus didukung dengan pustaka yang relevan. Dalam jurnal referensi yang digunakan sangat relevan, yang dimana adanya penelitian terdahulu dan adanya data statistiknya. Salah satu contohnya itu ini di sini. Jadi kayak setiap paragraf, setiap ada penelitian terdahulu tuh ada yang namanya nama pengarang dan tahun terbitnya. Terus kurang dari 1 halaman. Tidak, dalam jurnal pendahuluan lebih dari 1 halaman, namun pendahuluan sudah berisi secara informatif. Untuk metodenya disebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Dalam jurnal tersebut disebutkan desain penelitian dengan penelitian desain observasional, tempat disebutkan dengan nama samaran yaitu PTX, dan waktu penelitian disebutkan di 3-6 Mei 2021, semuanya secara tersurat. Sini untuk bagian desainnya itu ada di bagian abstrak. Lalu untuk yang nama tempatnya itu di sini dan waktu penelitiannya itu di sini. Oke. Selanjutnya disebut populasi sumber.
Iya, dalam jurnal disebutkan secara tersurat. Jadi untuk populasi sumbernya itu disebutkan dalam secara tersurat, yaitu di sini nih sumber populasinya itu. Terus dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan kriteria inklusi dan eksklusi. 19 disebutkan cara pemilihan subjek. Dalam jurnal disebutkan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Nah, di sini disebutkan secara tersurat untuk untuk teknik samplingnya. Selanjutnya disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Ya, dalam jurnal disebutkan total dari sampel penelitian secara tersurat sebanyak 35 sampel atau partisipan. Jumlah sampel diperoleh melalui teknik pengambilan total sampel. Nah, di sini untuk total sampelnya itu tersurat ini 35 partisipan. Terus besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Ya, dalam jurnal pengambilan sampel sudah sesuai dengan teknik total sampling. Komponen rumus besar sampel masuk akal? Iya, tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan komponen rumus, hanya menyebutkan komponen pengambilan sampel. Selanjutnya, observasi, pengukuran serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat menguranginya? Tidak. Dalam jurnal tersebut, observasi analisis disebutkan secara rinci, mulai dari desain yang digunakan, cara pengambilan sampel, rumus yang dipakai untuk pengambilan sampel, populasi yang disebutkan, kuesioner, kode etik yang sudah diperoleh. Akan tetapi, intervensinya tidak ada karena masuk ke penelitian observasional. Selanjutnya, ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci. Tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan rujukan tidak jika teknik pengukuran yang tidak rinci. Selanjutnya, pengukuran dilakukan samar. Iya, dalam penelitian ini dilakukan pengukuran samar yang dimana hanya menyajikan data yang diperoleh. Selanjutnya, dilakukan uji kappa. Tidak, dalam jurnal tidak disebutkan uji kappa. Selanjutnya, definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Iya, dalam jurnal tersebut disebutkan definisi dari variabelnya, yaitu tentang beban kerja dan mental para pekerja. Next, etika clearance diperoleh. Iya, dalam jurnal disebutkan kode etik yang diperoleh dan ditulis secara tersurat. Jadi di sini ada kode etiknya di bagian. Nah, ini untuk kode etiknya, etika clearance-nya. Terus selanjutnya persetujuan subjek diperoleh. Ya, dalam jurnal tidak disebutkan secara tersurat persetujuan subjek, akan tetapi dalam penelitian ini kan menggunakan kuesioner sehingga secara tidak langsung persetujuan subjek diperoleh. Selanjutnya disebut rencana analisis batas kemaknaan dan power penelitian. Tidak. Dalam jurnal hanya menyebutkan rencana analisis dan batas kemaknaan untuk power penelitian tersebut tidak ada. Selanjutnya disebut program komputer yang dipakai. Ya, dalam jurnal karena menggunakan desain observasional sehingga menggunakan program komputer yaitu SPSS. Nah, di sini dia menggunakan program SPSS. Nah, ini uji materi yang digunakan serta program komputer yang digunakan. Selanjutnya disertakan tabel karakteristik subjek penelitian. Iya, dalam penelitian disebutkan karakteristik subjek, umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lain-lain. Dan di sini tuh ada kriteria subjeknya. Nah, ini untuk kriteria subjeknya. Dan karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan. Ya, dalam jurnal tersebut karakteristik subjek dideskripsikan, intervensinya secara tersurat. Jadi ini karakteristik subjek sebelum intervensinya. Selanjutnya, tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra intervensi. Iya, dalam jurnal tidak disebutkan uji hipotesis kesetaraan pra intervensi. Selanjutnya disebutkan subjek yang drop out. Disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Iya, dalam jurnal disebutkan secara tersurat jumlah subjeknya itu tadi 35 partisipan. Selanjutnya dijelaskan subjek yang drop out. Tidak. Dari jurnal tidak disebutkan adanya subjek yang di drop out. Ketepatan numerik dinyatakan dengan benar. Iya, dalam jurnal penggunaan numerik desimal sudah benar. Salah satu contohnya yaitu ini. Ini salah satu contoh penggunaan numerik desimal yang sudah benar. Selanjutnya, penulisan tabel dilakukan dengan tepat. Iya,
Di jurnal, penulisan tabel sudah benar sesuai dengan panduan yang dimana penulisan judul tabel di atas tabel. Jadi panduannya itu untuk tabel, judul tabelnya itu ada di atas tabelnya di sini. Terus next, selanjutnya itu tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan dalam jurnal. Tabel-tabel berisi tentang informasi-informasi yang didapatkan saat penelitian dan itu bersifat informatif dan data yang memang diperlukan, datanya memang diperlukan gitu. Selanjutnya, tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada nas Dalam jurnal, hasil dari tabel tidak dijelaskan semuanya pada nas, hanya disebutkan secara singkat saja. Jadi untuk penjelasan dari tabel itu disebutkan secara singkatnya aja, garis besarnya saja. Terus next, semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil Dalam jurnal outcome disebutkan hanya yang penting sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu tentang beban kerja dan tingkat stresnya. Selanjutnya itu subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis tidak. Jurnal tidak disebutkan subjek yang di drop out. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan uji yang sesuai Dalam jurnal tersebut menggunakan analisis uji korelasi, Spearman dan koefisien kontingensi Kramers cocok digunakan. Spearman untuk data ordinal dan Kramers untuk kategori sama-sama menganalisis hubungan antar variabel pada satu titik waktu. Selanjutnya ditulis hasil uji statistik, degree of freedom, dan nilai P. Tidak. Dalam jurnal hanya disebutkan uji statistiknya menggunakan Spearman, untuk DF dan nilai P tidak disebutkan. Selanjutnya tidak dilakukan analisis yang sempurna, tidak direncanakan. Dalam jurnal tidak disebutkan analisis kembali. Selanjutnya disertakan interval kepercayaan tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan interval kepercayaannya. Selanjutnya dalam hasil tidak disebutkan komentar atau pendapat Dalam hasil disebutkan hanya data yang telah diteliti saja. Jadi dalam hasilnya itu hanya menyebutkan yang dari telitinya aja, tidak ada komentar atau pendapat dari lainnya. Selanjutnya, semua hal yang relevan dibahas dalam pembahasan memuat tentang beban kerja, tidak stres atau mental. Selanjutnya, tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil Dalam jurnal, pembahasan dijelaskan tidak berulang sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, dibahas keterbatasan penelitian dan dampak terhadap hasil. Tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan keterbatasan penelitian. Selanjutnya, disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil. Tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan penyimpangan pada saat penelitian. Selanjutnya, diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Dalam jurnal, pembahasan hanya membahas tentang variabel yang diteliti, yaitu tentang beban kerja dan stres. Selanjutnya dibahas hubungan hasil dengan teori penelitian terdahulu. Dalam jurnal disebutkan penelitian terdahulu dengan tanda setiap akhir kalimat adanya nama penulis dan tahun terbit untuk memperoleh hasil dari penelitian. Selanjutnya dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis. Dalam jurnal disebutkan adanya hubungan hasil dengan praktik klinis. Salah satunya tentang pengetahuan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mudah menemukan solusi untuk mengurangi beban. Jadi di sini itu ada hasil dengan praktik klinisnya. Ini salah satu contohnya. Selanjutnya itu efek samping dikemukakan dan dibahas tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan adanya efek samping yang ditemukan. Disebutkan hasil tambahan selama observasi tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan adanya hasil tambahan selama observasi. Selanjutnya hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Tidak. Dalam jurnal tidak ada hasil tambahan selama penelitian sehingga tidak ada analisis, tidak dianalisis statistiknya maupun dianalisis statistiknya. Selanjutnya disertakan kesimpulan utama penelitian. Dalam jurnal kesimpulan yang ditulis berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, kesimpulan didasarkan pada data penelitian. Jurnal tersebut kesimpulannya diperoleh dari hasil penelitian yang didapatkan. Selanjutnya, kesimpulan tersebut sahih. Dalam jurnal kesimpulan yang didapatkan sudah sahih karena memuat dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, sebutkan generasi hasil penelitian. Tidak. Dalam jurnal
tidak membahas tentang apakah hasilnya dapat digeneralisasikan ke konteks yang luas karena fokus pada membandingkan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya disertakan saran penelitian selanjutnya tidak. Dalam jurnal tidak disebutkan syarat untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya, ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat tidak. Dalam jurnal tidak ada ucapan terima kasih yang tercantum. Selanjutnya, ucapan terima kasih dinyatakan dengan wajar. Tidak, karena dalam jurnal tidak ada ucapan terima kasih, maka tidak ada ucapan terima kasih yang secara wajar. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai dengan aturan jurnal IA. Dan panduan jurnal, daftar pustaka harus disusun melalui aplikasi Mendeley. Terus selanjutnya, kesesuaian citasi pada nas dan daftar pustaka. Iya, dalam jurnal sumber yang ada di dalam jurnal sudah dimasukkan ke daftar pustaka dan sesuai dengan ditandai adanya nama paragraf di akhir, nama pengarang dan tahun di akhir kalimat. Selanjutnya, bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif dan efektif. Iya, dalam jurnal bahasa yang digunakan sudah baik dan benar, mampu dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas. Iya, dalam jurnal sudah sesuai dengan ejaan yang benar. Baik, cukup sekian telah jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.